Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal. NIM saya 1124103774. Saya dari kelas C05 akan menjelaskan tentang perbedaan PKWT dan PKWTT. Yang pertama adalah PKWT atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Adalah perjanjian yang dibuat untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara atau musiman dengan jangka waktu tertentu, maksimalnya selama 5 tahun, dan tidak dapat diperpanjang secara otomatis. Yang kedua adalah PKWTT atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu. Adalah perjanjian kerja yang tetap atau tidak terbatas waktu hingga pekerja pensiun, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Perbedaan utamanya adalah jangka waktu PKWT punya masa berakhir, PKWTT tidak. Yang kedua, pekerjaan. PKWT untuk proyek sementara atau musiman. PKWTT untuk pekerjaan tetap. Yang ketiga, pembaharuan kontrak. PKWT tidak boleh diperpanjang secara otomatis. Dalam kurung, harus ada jeda 30 hari jika dibuat kembali. PKWTT bersifat permanen. Syarat subjektif dan objektif PKWT. Syarat subjektifnya berkaitan dengan pihak yang terlibat, seperti pekerja dan pemberi kerja harus cakap hukum, artinya dewasa, tidak dalam pengampuan, dan ada juga adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Syarat objektifnya berkaitan dengan pekerjaan bersifat sementara atau musiman, contoh proyek, konstruksi, panen, atau event organizer. Durasi maksimal 5 tahun dan harus disebutkan jelas dalam kontrak. Tidak boleh untuk pekerjaan inti perusahaan, seperti misalnya HRD atau keuangan, tetap harus dikerjakan oleh pekerjaan yang memiliki kontrak PKWTT. Hubungan kerja dan relevansi PKWT. Hubungan kerja adalah ikatan hukum antara pekerja dan pemberi kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban, dalam kurung seperti upah, jam kerja, dan juga perlindungan. Relevansi PKWT. PKWT mengatur hubungan kerja untuk pekerjaan sementara, sehingga hak atau kewajiban dibatasi durasi. Jika PKWT digunakan untuk pekerjaan tetap, ini melanggar prinsip hubungan kerja yang adil. Dalam kurung pekerja kehilangan jaminan sosial dan kepastian. Contoh dokumen PKWT atau pekerjaan kerja waktu tertentu yang dari para pihak adalah pemberi kerja seperti PT Rubber and Rubber Tech Manufaktur, dan pekerja, nama pekerja seperti Muhammad Fikri Haikal, jenis pekerjaannya operator produksi atau staff, durasi 3 bulan, 1 Juli 2025 sampai 30 September 2025. Hak dan kewajiban. Pekerja berhak atas upah 5 juta per bulan, uang transport, dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Pemberi kerja wajib memberikan tugas sesuai deskripsi pekerjaan dan membayar tepat waktu. Pekerja wajib menyelesaikan proyek sesuai timeline. Pemutusan hubungan kerja. Kontrak berakhir secara otomatis selama 3 bulan tanpa pesangon. Analisis praktik PKWT di Indonesia. Kesesuaian dengan etika dan hukum bisnis. Yang pertama adalah keadilan. Pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran. Banyak perusahaan menyalahgunakan PKWT untuk pekerja tetap. Seperti misalnya kasus retail atau pabrik yang memperpanjang PKWT bertahun-tahun. Ini merugikan pekerja karena mereka kehilangan hak pesangon dan jaminan karir.
Prinsip adil. PKWT seharusnya hanya untuk proyek jelas, contoh pembangunan jalan atau event tertentu. Yang kedua adalah transparansi. Pekerja sering tidak paham klausul kontrak atau dipaksa menandatangani PKWT tanpa penjelasan. Yang ketiga, tanggung jawab. Perusahaan menghindar dari kewajiban pesangon dengan adanya sistem PKWT berulang. Opini saya, PKWT di Indonesia masih banyak diselewengkan untuk eksploitasi pekerja, terutama di sektor manufaktur dan retail. Pemerintah perlu menegaskan, memperketat pengawasan melalui Disnaker dan memberikan sanksi tegas untuk si pelanggar. Revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur PKWT harus lebih protektif terhadap pekerja. Contoh kasusnya, pekerja pabrik di garmen dengan PKWT 11 bulan lalu diperpanjang terus-menerus selama 5 tahun tanpa status tetap. Ini jelas melanggar pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Solusi saya, yang pertama sosialisasi hak pekerja. Yang kedua, sanksi berat bagi perusahaan yang mengubah status PKWT ke PKWTT tanpa alasan hukum. Terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau banyak yang tidak dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.